Zakaria dan Elizabeth menebar simpati dan empati. Sebagai anak keluarga elit di Inggris, Florence lahir di tengah kemewahan. Ia mewarisi kekayaan keluarganya, estate dan kastil di Derbyshire, Inggris. Namun segala kemewahan itu ternyata tidak sanggup menahan hatinya untuk menjawab panggilan nuraninya. Ia memilih menjalani hidupnya sebagai seorang perawat. Kala itu profesi perawat dipandang rendah. Hanya wanita dari kalangan bawah dan miskin yang memilih menjadi seorang perawat. Hidup berpindah-pindah mengikuti pasukan tentara yang berperang, tapi Florence tidak peduli. Ia mantap dengan pilihan hatinya, walau orang tuanya dan kerabatnya menantang. Pilihan itu kemudian membawanya masuk ke dalam medan pertempuran Crimea War bersama 38 orang perawat hasil gemblengannya dari Balaklava, Crimea, sekarang Ukraina. Mereka dikirim ke Turki, 545 km seberang Laut Hitam. Di sanalah ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana para serdadu dirawat seadanya. Tenaga medis terbatas, peralatan sederhana, persediaan obat-obatan kurang. Banyak serdadu yang bahkan tidak sempat dibawa keluar dari hutan. Florence kemudian mengambil keputusan untuk pergi masuk ke hutan setiap malam, mencoba mencari serdadu yang terluka dan kemudian merawatnya. Dengan berbekal sebuah lentera, karena itulah ia kemudian dikenal sebagai The Lady of the Land, wanita berlentera. Suatu malam di tengah hutan ia bertemu seorang serdadu yang terluka parah. Ia mengobati serdadu itu dan merawatnya dengan lentera. Suatu malam di tengah hutan ia bertemu seorang serdadu yang terluka parah. Ia mengobati serdadu itu dan merawatnya dengan hati-hati. Karena lukanya yang parah, si serdadu tidak bisa bertahan. Menjelang ajal, ia berbisik kepada Florence, berkata, bagi saya, Anda adalah Yesus. Simpati dan empati yang ditunjukkan Florence kepada para serdadu yang terluka di medan perang sebangun dengan simpati dan empati yang ditunjukkan Zakaria dan Elizabeth kepada Maria, kerabatnya, yang bisa jadi sedang terluka dalam peperangan batinnya. Mari kita rekonstruksi kisahnya. Setiap keturunan langsung dari Harun otomatis mengemban tugas istimewa sebagai imam yang melayani di bait suci. Karena aturan tersebut, tidak heran kalau pada saat itu ada banyak sekali imam. Salah satunya adalah Zakaria, keturunan Harun dari rombongan Abia. Mereka dibagi ke dalam 24 sektor untuk bertugas bergantian. Khusus pada hari raya keagamaan seperti hari raya Pentakosta atau hari raya Tabernakel, semua imam itu bertugas bersama-sama. Setiap sektor melayani 2 kali dalam setahun, masing-masing 1 minggu. Bagi para imam, melayani Allah di bait suci adalah saat yang ditunggu-tunggu. Itu merupakan masa yang paling penting dalam kehidupan mereka.
Bila tiba gilirannya, mereka akan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Begitu pula Zakaria, yang hari itu mendapat tugas untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan. Zakaria menikah dengan Elisabet, wanita yang juga keturunan Harun. Sebagai seorang imam, menikahi wanita yang sama-sama berasal dari keturunan Harun adalah sebuah kehormatan besar. Sebab itu berarti ia akan sanggup mempertahankan kemurnian darah keturunannya. Keturunannya, ya betul, keturunan. Tapi sayang sekali, justru itulah yang tidak dimiliki oleh Zakaria dan Elisabet. Dalam usia tua, mereka belum juga dikaruniai anak. Sungguh sebuah kenyataan yang begitu pahit yang harus mereka tanggung. Bagi masyarakat Yahudi, tidak memiliki keturunan adalah sebuah aib. Seseorang bisa dikucilkan karena tidak mempunyai anak, dan perceraian dimungkinkan terjadi di antara pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan. Ketiadaan keturunan juga bisa menjadi alasan bagi seorang suami untuk memperistri wanita lain. Boleh kita bandingkan dalam kisah Abraham dalam kitab Kejadian pasal yang ke-16. Oleh karena itu, kesempatan berada di dalam bait suci tidak disia-siakan oleh Zakaria. Ia yang selama ini secara tekun berdoa dalam pengharapan untuk mendapatkan anak, tentu akan menggunakan kesempatan itu untuk juga membawa permohonannya kepada Allah yang dilayani dan yang disembah. Namun ketika doanya dijawab oleh Tuhan melalui malaikat Gabriel, Zakaria justru tidak percaya. Ia bertanya, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Zakaria lalu meminta tanda untuk dapat mempercayai berita itu. Sebagai akibatnya, ia pun harus menuai apa yang ditaburnya. Keraguannya menyebabkan ia menjadi bisu. Tidak lama kemudian apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel menjadi kenyataan. Elisabet mengandung, Zakaria tentu sangat bersukacita. Saudara-saudara, selanjutnya fokus kita beralih kepada Elisabet. Ketika kandungan Elisabet memasuki bulan ke-6, Maria, kerabatnya dari Nazaret, berkunjung ke kotanya di Yudea. Yang menakjubkan bagi Elisabet, sesaat ketika ia melihat Maria muncul di hadapannya dan memberi salam, ia merasakan tiba-tiba anak dalam kandungannya melonjak kegirangan. Elisabet dipenuhi Roh Kudus, dan ia pun berkata kepada Maria, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Episode ini kemudian ditutup dengan nyanyian Maria. Saudara-saudara, salah satu kekhasan Injil Lukas adalah gaya penceritaannya yang sederhana, pun bila itu berkenaan dengan peristiwa besar atau tidak biasa. Misalnya, ketika Maria sampai pada keputusan untuk menerima kabar dari malaikat tentang kehamilannya, atau ketika Maria melahirkan di kandang ternak
Kedua peristiwa itu diceritakan dengan sangat mulus, simple, seolah-olah tanpa riak pergumulan. Begitu juga pertemuan antara Maria dengan Elizabeth dan Zakaria. Wajar saja, sebab Lukas tidak hendak berkhotbah. Ia hendak bercerita bahwa Sang Juru Selamat dunia yang dinanti-nantikan itu telah lahir. Dan betapa Allah sendiri yang turun tangan memuluskan kelahirannya. Karena itu, bagi Lukas, kedalaman makna tidaklah begitu dipentingkan. Sebab yang lebih utama adalah faktanya. Dalam praktik, perihal pertemuan Maria dengan Elizabeth dan Zakaria, seperti juga perihal pergumulan batin Maria ketika mendengar berita kehamilannya, dan perihal kelahiran Yesus di kandang ternak, tentunya tidak semulus dan sesederhana yang ditampakkan dalam teks. Ada luapan emosi dan pergumulan batin yang dalam, sebab bagaimanapun peristiwa yang mereka hadapi itu bukanlah peristiwa yang biasa. Secara manusiawi, Zakaria dan Elizabeth punya alasan untuk memberondong Maria dengan 1001 nasihat dan pertanyaan bernada curiga. Bagaimana mungkin seorang gadis baik-baik seperti Maria hamil sebelum menikah? Sungguh memalukan. Ini tentu akan mencoreng nama baik keluarga besar mereka dan sebagainya. Namun, sikap negatif itu tidak mereka tunjukkan. Sebaliknya, Elizabeth dan Zakaria mendengarkan cerita Maria dengan empati dan simpati. Jauh dari sikap menghakimi atau mencemooh, mungkin saja mereka tidak sepenuhnya mengerti dengan apa yang terjadi pada Maria. Tapi toh mereka percaya dan berusaha memahami. Sikap demikian itu sudah lebih dari cukup bagi Maria, membuatnya merasa tidak sendirian lagi. Dukungan dari orang dekat dalam pergumulan yang berat itu bagaikan oase di padang yang gersang. Sebagai kerabat, Maria dan Elizabeth tampaknya memiliki relasi yang sangat dekat. Itulah sebabnya ketika Maria harus mengalami kejadian monumental, yang diingatnya adalah Elizabeth. Betul bahwa Maria sudah rela untuk taat kepada kehendak Tuhan untuk mengandung sang bayi itu. Tapi bagaimanapun, secara manusiawi wajar kalau ia tetap merasa gentar. Ia membutuhkan orang terdekat untuk berbagi cerita, mencurahkan segala beban berat yang menindih dalam hatinya. Selain memberitahu Maria bahwa ia akan mengandung, malaikat juga menyebut nama Elizabeth. Elizabeth adalah bukti tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jika Allah menghendaki, maka terjadilah demikian. Tidak ada yang dapat menghalangi Allah untuk menyatakan kehendaknya. Saudara-saudara, sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendirian. Kita membutuhkan orang lain. Memiliki keluarga, saudara, dan kerabat adalah sesuatu yang begitu menyenangkan bagi kita. Apalagi kalau mereka bertindak sebagai kawan, seiring dan sejalan dalam pergumulan. Sahabat yang bisa mengerti dan memahami setiap kondisi yang kita hadapi. Memiliki orang seperti itu tentu akan memudahkan hidup kita, meringankan langkah kita, menjadikan kita lebih percaya diri dalam menghadapi berbagai tantangan. Zakaria dan Elizabeth menjadi orang yang demikian bagi Maria. Seperti juga Florence,
bagi para serdadu yang terluka di medan perang. Berita Natal adalah berita tentang simpati dan empati, berita tentang persahabatan dan kasih sayang. Ketika hati kita tergerak akan penderitaan orang lain, mau menjadi sahabat bagi mereka, membalut luka mereka, merasakan segala kegetiran dan kesedihan mereka, menerima mereka apa adanya tanpa pernah menghakimi mereka. Saudara-saudara, di sekeliling kita ada begitu banyak orang-orang yang membutuhkan empati dan simpati. Mereka memerlukan orang yang mau menolong juga sekaligus menopang mereka. Entah mereka yang hidup di dalam kesepian di masa tua, atau mereka yang kehilangan kasih sayang orang tua, atau mereka yang merasa sendirian, hidup di dalam belenggu masa lalu yang begitu kelam dan yang suram. Mereka mungkin tidak membutuhkan belas kasihan kita, tapi yang pasti mereka membutuhkan pelukan persahabatan, membutuhkan pengertian dan penerimaan dari kita. Marilah kita nyatakan empati dan simpati kita kepada mereka. Dengan begitu, kita telah menunjukkan bahwa Kristus telah lahir di hati kita. Kristus terlihat dalam kehidupan kita ini. Seperti yang dilakukan Zakaria dan Elisabet, yang selalu hidup dengan menebar simpati dan empati kepada setiap orang. Amin.